Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Sebenarnya saya agak kaget ya baca berita hari ini. Akhirnya Presiden Prabowo menunjukkan tariknya lagi setelah kemarin sempat pending ngurusin demo. Oke, satu persatu geng Solo mulai diciduk nih, menyusul Noel dan kawan-kawan lainnya setelah melewati banyak sekali drama, banyak penyidikan, penyelidikan, bahkan panggilan KPK, dan tepatnya pada malam Jumat, tepatnya 4 September 2025, Nadiem Makarim resmi jadi tersangka terkait korupsi laptop Chromebook yang merugikan negara sampai 1,9 triliun rupiah. Lagian ya, kenapa harus ngeles juga si Nadiem ini dari kemarin melewati banyak sekali pemeriksaan, toh ujung-ujungnya juga sudah jadi tersangka. Ya kayaknya ya, geng Solo ini mulai keringat dingin ya, apalagi beberapa sudah mulai disorot sama KPK. Ada yang disita uangnya, ada yang digeledah juga rumahnya, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Saya yakin ya, rasanya KPK ini sengaja ya, biar tenang-tenang dulu lah sambil menunggu giliran masuk jeruji besi. Kalau menurut kalian setelah Nadiem ini, siapa lagi yang bakal menyusul? Komen ya. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM. Oke, kita lanjut ke kasus Nadiem ya. Sosok muda yang pernah dieluk-elukan sebagai wajah segar di Kabinet Indonesia Maju, kini resmi ditangkap. Nadiem Anwar Makarim, ex-Mendikbudristek dan pendiri Gojek, telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai nyaris 2 triliun rupiah. Mantan menteri ini ditahan di rutan Salemba, Jabang, Kejagung selama 2 hari ke depan, sementara penyidik mendalami alur transaksi, pengaturan regulasi, hingga indikasi persekongkolan vendor dalam proyek yang disebut-sebut sebagai bentuk digitalisasi pendidikan. Saat anak buah babak belur ditetapkan sebagai tersangka duluan, sekarang giliran tokoh sentral yang harus mempertanggungjawabkan semua perintahnya. Skema yang digagas pada 2021 dengan dalih digitalisasi pendidikan nasional ternyata penuh dengan jebakan. Berdasarkan hasil penyidikan, spesifikasi pengadaan diarahkan hanya untuk Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS dan juga perangkat lunak manajemen milik Google. Nah, regulasi teknis ini dibentuk secara sepihak mengunci kompetitor dan mematikan pilihan yang lebih murah dan relevan secara lokal. Harga laptop melambung tinggi antara 8 juta sampai 11 juta rupiah per unitnya. Jauh di atas harga pasar ya. Sebagian sekolah tidak menerima perangkat atau menerima dalam kondisi rusak. Salah satu poin paling fatal dalam penyidikan ini adalah temuan soal serangkaian pertemuan Nadiem dengan pejabat Google Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, berdasarkan data internal Kejagung, pertemuan itu membahas integrasi eksklusif Chromebook OS dan juga CDM atau Chrome Device Management ke sistem pendidikan. Nah, tak lama kemudian nih, keluar Permendikbudristek nomor 5 tahun 2021 yang menetapkan syarat teknis hanya bisa dipenuhi oleh perangkat Chromebook. Ini menjadi kerugian bahwa proyek ini telah direkayasa sejak dulu dan bukan berbasis kebutuhan faktual di lapangan. Dari Aceh hingga Papua pun ya, jeritan para guru dan siswa jadi bukti bahwa proyek ini tak hanya gagal namun juga membakar dana tanpa hasil. Chromebook tidak bisa digunakan di sebuah sekolah tanpa internet. Di beberapa daerah, perangkat datang tanpa pelatihan, charger ataupun software yang lengkap. Nah, bahkan ya banyak sekolah menyimpan laptop tersebut di lemari karena tak tahu cara pakai ataupun takut rusak. Inilah wujud kebijakan yang terpaku pada citra, bukan kebutuhan nyata. Proyek ini hanya kedok ya, sebuah jebakan sistemik berkedok inovasi yang ternyata beraroma pengaturan tender dan pemborosan yang sangat brutal. Dengan mengimpor budaya korporat ke birokrasi tanpa akuntabilitas ternyata berakhir menjadi bancakan proyek raksasa.
Bukannya memberi ruang pada kompetisi dan efisiensi, Nadiem dan timnya ini justru ya membuat regulasi yang memonopoli dan bahkan mengunci pilihan hanya pada vendor tertentu. Kalian ingat dulu kan ucapan Nadiem ini, kami ingin menjadikan Indonesia pemimpin dalam pendidikan digital di Asia Tenggara. Nah, pernyataan itu diucapkan Nadiem Makarim pada 2021 saat meluncurkan program digitalisasi melalui penggandaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah. Ia menyebut bahwa proyek tersebut sebagai bentuk revolusi pendidikan berbasis teknologi, namun kini ya, seluruh lapisan narasi yang dibangun itu mulai runtuh. Apa yang disebut sebagai terobosan ternyata penuh dengan kebohongan ya, baik secara teknis, etis, maupun moral. Skandal ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar karena elit ini terlalu sibuk membuat narasi canggih. Penahanan Nadiem ini memadai, bahkan kebangkitan publik terhadap proyek-proyek palsu yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kini semua mata tertuju pada Kejagung. Apakah ini akan berhenti di Nadiem saja? Kemudian siapa lagi di lingkarannya yang harus ikut bertanggung jawab? Dan apakah nih Google Indonesia akan dipanggil sebagai saksi korporat?